Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan siang hari ini, saya Rian Hendrawan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya Pak Afat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Afat. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak terkait kegiatan saya sebagai calon guru penggerak, Bapak. Pada kesempatan siang hari ini juga nanti tema kita adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk menyingkat waktu, Bapak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk bagaimana mengidentifikasi suatu kasus yang terkait dengan etika, dilema etika ya tepatnya, dan rujukan moral. Tentu yang saya lakukan adalah pertama itu memahami tentang situasi kondisinya ya. Ada masalah itu kita lihat situasinya seperti apa. Terus yang kedua tentu kita harus mempelajari permasalahan itu, apakah dibalik masalah itu, karena kadang ada yang masalah yang mirip-mirip tapi di belakangnya berbeda-beda, itu kita harus cermat. Yang ketiga tentu kita harus komunikasi ya yang terbuka dengan pihak-pihak tertentu yang mungkin ada kaitannya dengan masalah itu, sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan tepat sebetulnya apa sih permasalahannya ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, yang pertama kita harus seperti yang tadi, kita harus mempelajari masalah itu. Terus yang kedua kita memang harus mencari rujukannya ya, yang terkait dengan permasalahan itu, baik itu mungkin peraturan, baik itu mungkin tatanan nilai yang berlaku ya, dan juga kita harus mendengarkan pendapat, informasi dari berbagai pihak, terutama atasan, rekan kerja yang mungkin terkait dengan kasus-kasus itu ya. Kalau misalnya itu menyangkut kepegawaian ya dengan teman-teman di SDM, wakil SDM. Kalau itu terkait dengan pembelajaran ya kita komunikasi dengan wakil kurikulum ya, dan mungkin bahkan gabungan dari beberapa itu. Seperti itu yang saya lakukan, seperti itu. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk langkah-langkah ini atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama adalah kita harus mengidentifikasi masalah. Yang berikutnya kita itu harus menimbang-nimbang ya, nilai-nilai itu yang kan nilainya bermacam-macam ya, mana yang kita utamakan, tentu begitu. Kita punya skala prioritas mana yang harus diutamakan. Terus juga kita harus mempertimbangkan efek jangka panjangnya ya, jangka panjangnya. Yang berikutnya kita perlu, kalau memang itu masalah yang harus dikonsultasikan dengan teman, dengan guru senior, atau bahkan mungkin dengan atasan ya, kita komunikasikan dengan mereka itu. Tentunya setelah itu kita akan melakukan refleksi ya, renungan lah, katakan merenungkan untuk mana sih yang paling tepat gitu ya. Setelah itu kita yakin, ambil keputusan segera. Terus setelah keputusan itu diambil ya kita harus mengevaluasi mana yang kurang, mana yang kurang tepat, mana yang memang sudah benar ya kita perlakukan. Itu langkah yang
dilakukan. Langkah yang dilakukan. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa Bapak ini yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh, yang Ya. efektif ya, Efektif, ya. jelas. Pengambil keputusan itu dalam hal ini saya ya katakan itu harus memang menguasai permasalahan atau paling tidak yang terkait lah, terkait. Karena apa yang kita pelajari kan belum tentu tepat sekali dengan masalah itu ya. Kita mempunyai bekal yang memadai untuk bisa mengambil keputusan itu. Tentunya bantuan dari rekan-rekan kerja yang senior, bahkan mungkin yang muda pun bisa kita, baik yang di struktur maupun dari atasan, itu sangat-sangat membantu. Yaitu yang saya merasakan efektif, dan juga memang kita sangat tergesa-gesa ya. Jadi cukup waktu sehingga kita bisa mengambil keputusan. Gimana? Proses berarti ya memang harus tidak boleh tergesa-gesa, karena mesti kita juga harus cukup waktu yang untuk mengambil keputusan itu. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Kemudian Bapak, ini untuk hal-hal apa saja yang selama ini, kalau tadi kan yang efektif, kemudian kalau yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu memang biasanya waktu ya. Umumnya kan pihak-pihak kepingin segera selesai masalahnya, padahal kita tidak semudah itu. Mungkin masalah itu masalah yang kompleks ya, itu jelas tekanan itu yang kami hadapi. Tentu bukan tekanan yang sampai tingkat yang mengintimidasi, tidak lah ya, selama ini belum pernah, tapi istilahnya kan segera mungkin gitu. Tapi kan saya belum cukup memadai data yang ada ya. Terus yang kedua memang kurangnya informasi ya, yang terkait dengan masalah itu, kurang data terkait dengan masalah itu juga menjadi penghalang ya. Terus kurangnya pengetahuan, katakan saya sendiri, terhadap masalah untuk sebagai data pendukung ya, pengetahuan pendukung, sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya ini Bapak, apakah dari Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan masalahnya tersebut di tempat, atau memiliki sebuah jadwal juga untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, untuk penjadwalan secara khusus, misalnya secara rutin ya, katakan sebulan akhir minggu kami mengadakan penyelesaian suatu kasus sih tidak kami lakukan seperti, cuma sifatnya kan kasus seperti insidentil ya. Kalau memang itu yang tidak terlalu berat, memang harus segera dilakukan ya di tempat saja. Tapi kalau memang perlu perenungan, perlu data ya, kita harus menjadwalkannya. Mungkin bisa sampai 2-3 kali pertemuan itu ya. Tentu yang berikutnya tadi ditanyakan tentang prosedur ya, kita sampaikan tadi langkah-langkah seperti itu yang kami lakukan, dan kami upayakan apa yang pernah masalah yang sebelumnya kita dokumentasikan kan, sehingga kita bisa punya referensi, oh dulu ada masalah yang mirip-mirip seperti itu, penyelesaian begini. Itu yang kami lakukan gitu. Ya. Kemudian Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, yang mempermudah tentu adalah rekan kerja ya. Atasan itu jelas sangat membantu, karena umumnya kan terbuka ketika dimintai pandangannya, pendapatnya secara umum, mereka tentu akan terbuka untuk membantu secara langsung atau tidak langsung terhadap ketika permasalahan yang kami hadapi ya, kami hadapi itu adalah bantuan dari pihak lain. Terus yang kedua, saya merasa terbantu ketika punya data yang memadai lah dari teman-teman, terutama di wakil kepala sekolah itu, sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Kalau enggak, saya kan enggak punya informasi lengkap, atau setidaknya bisa lupa, sehingga sangat memerlukan data dari pihak lain ya. Saya rasa itu. Dan yang ketiga tentu bekal yang memadai lah ya, untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan etika ya, kita harus punya pemahaman yang luas begitu. Terima kasih. Kemudian ini untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah tadi Pak Fat sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, pelajaran yang bisa saya terima adalah dari berbagai kasus yang pernah kami hadapi, terutama terkait dengan dilema etika. Ya, saya menjadi pembelajar ya, menjadi pembelajar karena permasalahan kan kompleks dan variasi gitu ya. Itu mendorong saya sebagai kepala sekolah untuk menjadi orang pembelajar. Yang kedua tentu yang saya merasakan tumbuhnya empati ya, rasa empati, karena permasalahan yang menurut kita itu ya nggak terlalu penting ya, tapi bagi pihak lain itu sangat penting yang terkait masalah itu ya, makanya tumbuh rasa empati. Terus yang ketiga, pentingnya komunikasi yang lebih terbuka ya, baik di sekolah maupun di luar dengan berbagai, terutama dari teman-teman guru dan TU gitu ya, seperti itu, termasuk dengan siswa lah tentu seperti itu ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian Pak hasil wawancara kami terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya juga bisa belajar ya Pak selama selama ini kegiatan di calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar terkait pengambilan keputusan ini. Dari saya cukup sekian Bapak, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih, itu tadi sedikit wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosobo. Demikian untuk saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman guru semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya di sini izin memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Rian Hendrawan, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Sekolah saya dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan siang hari ini saya datang ke sini Pak selaku Bapak Pak Dastam dan selaku kepala sekolah dari SMK Taruna Negara. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berkomunikasi ataupun mewawancarai Pak Dastam terkait pengambilan keputusan yang Pak Dastam pernah alami atau pernah digunakan dalam kegiatan di sekolah ini sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Pada siang hari ini sebelumnya mohon maaf Pak, bagaimana kabar Pak Dastam hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu Pak Rian. Gimana Pak Rian, sehat juga? Saya juga alhamdulillah sehat Pak. Ya syukur. Ya, kalau begitu saya langsung memulai saja ya Pak untuk wawancara hari ini ya Pak. Silahkan. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Dastam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Terima kasih Pak Rian. Saya sebagai pimpinan Kepala SMK Taruna Negara Wonosobo, tentunya di dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan masalah, apakah itu masalah masuk dilema etika atau di dalam rujukan moral, tentunya saya akan mempelajari dan istilahnya masalah-masalah itu kita pelajari dulu Pak. Kemudian dari mempelajari nanti kami akan menyimpulkan itu masuk pada ranah dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu artinya sebuah situasi di mana keduanya benar namun
bertentangan dalam pengambilan keputusan, benar vs benar ya. Kalau rujukan moral itu suatu ketika seorang dihadapkan pada benar dan salah. Jadi intinya kita pelajari dulu Pak masalah itu. Ya. Jadi tidak langsung kemudian selesaikan, tidak, kita pelajari, kemudian kita pahami dulu, Ada baru prosesnya begitu ya. baru kita selesaikan. Oke, terima kasih itu Pak. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, kan selama ini bagaimana untuk Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, Ya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, oke. Jadi sebelum saya mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan masalah, saya akan melakukan yaitu kita terlebih dahulu mengumpulkan fakta atau data dulu ya. Jadi siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian kita analisa Pak benar salahnya, karena belum tentu orang melaporkan ke saya masalah ini, belum tentu itu masalah. Bisa saja dia itu like and dislike Pak, atau suka dan tidak suka, dengan tujuan agar orang itu jatuh misalnya. Nah, sehingga saya tentunya jangan tergesa-gesa. Saya harus mengumpulkan berbagai sumber informasi, masalah itu dari mana sumbernya, kemudian buktinya ada atau tidak, faktanya ada atau tidak. Kalau memang masalah itu memang datanya benar, sumbernya benar, datanya ada dan itu valid, bisa dipertanggungjawabkan, baru saya akan melakukan identifikasi, kemudian kita menyelesaikan masalah. Jadi tidak asal gerusa-gerusu, tidak asal mengambil suatu keputusan, gitu Pak. Jadi kita fakta dan data dasarnya. Data. Ya. Ya, terkait langkah-langkah ini Pak atau prosedurnya, berarti seperti apa yang biasa Pak Dasta melakukan selama ini? Ya, jadi agar kita dalam mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan itu selesai masalahnya, maka saya menggunakan bahasanya manajemen lah. Manajemen itu kan istilah lainnya ada planning, organizing, evaluating, controlling. Yang namanya pemimpin itu kan bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan benar dan melibatkan semua orang. Jadi tidak keputusan pribadi, tetapi keputusan itu kolektif. Seandainya itu benar juga kebenaran bersama. Seandainya itu salah juga kesalahan bersama. Sehingga saya melakukan 3 langkah dalam menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, tentukan dulu penyebab masalahnya itu apa. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa api dan asap itu kan ada asap kan pasti ada api Pak. Nah, jadi ada masalah pasti ada penyebabnya. Contoh misalnya kenapa guru itu tidak berangkat, kenapa ada siswa yang berkelahi, kenapa ada siswa mencuri, itu kita cari dulu penyebabnya. Oh, ini guru tidak berangkat 3 hari, ternyata anaknya sakit. Jadi nah, kenapa dia tidak izin, penyebabnya apa? Oh, ternyata HP-nya nggak ada pulsanya Pak, karena dia nggak punya uang misalnya. Itu kan jangan kemudian langsung kita tenggal keluarkan guru itu. Udah, kamu suruh milih mau ngajar di sini mau keluar, kita keluarkan lah. Ketika guru itu dikeluarkan, kita mencari guru lagi yang susah. Makanya cari dulu penyebabnya. Yang kedua, identifikasi masalahnya. Masalah itu kan ada yang masalah berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang ringan. Oh, masalahnya banyak, sehari itu ada 20 masalah, tidak harus tanggapi semuanya Pak. Mungkin yang ditanggapi hanya 2 atau 3, yang 17 tidak usah. Jadi diidentifikasi. Itu seorang pemimpin harus seperti itu. Jangan semua orang ngomong dirungokna diselesaikan, tidak usah. Identifikasi. Yang ketiga, kira-kira hal apa saja yang selama ini masalah itu bisa diselesaikan secara efektif dalam mengambil keputusan. Artinya kita jangan sampai yang mengambil keputusan itu salah. Oke. Jadi setelah tentukan penyebab, identifikasi masalah, baru selesaikan masalahnya secara efektif, secara tepat. Saya kira itu Pak, ada 3. Oh, ada 3 ya Pak. Untuk apa namanya terkait penyelesaian pengambilan keputusan yang secara efektif. Ya. Kemudian Mbak, ini untuk pertanyaan berikutnya, ini hal apa saja yang selama ini juga merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi gini, tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu yang pertama diantaranya misalnya tekanan sosial. Saya sebagai pimpinan ketika akan mengambil suatu keputusan, sebelum mengambil keputusan biasanya ada pihak yang misalnya contoh nelpon, kalau berani ini maka Anda akan melayang nyawanya. Ini tekanan, Pak. Nah, saya sebagai pimpinan itu tentunya jangan takut dengan tekanan seperti itu, karena pemimpin itu kan harus berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Ya, kemudian di dalam tantangan pengambilan keputusan itu juga pasti nanti akan berhadapan juga dengan nilai, ya, dengan nilai moral, kemudian ekonomi. Kalau saya memutus ini dampaknya secara ekonomi, mengeluarkan guru itu pekerjaan hanya di SMK Tarumanegara, saya keluarkan, dia tidak punya penghasilan, itu kan juga tantangan. Makanya ya caranya guru itu merubah menjadi baik tapi tidak dikeluarkan, ya kan. Kemudian juga nilai di masyarakat, ya. Jadi kadang dengan masyarakat itu kan kita berhadapan dengan konflik kepentingan. Artinya konflik kepentingan itu yayasan punya kepentingan ini, kita juga punya kepentingan ini dan sebagainya, itu memang harus berada di tengah-tengah. Mengeluarkan siswa yang berkelahi itu memang ada sisi baik dan buruknya. Ini juga kan bertentangan juga dengan kepentingan orang tua. Orang tua menyekolahkan anak di sekolahan itu kan agar anak itu menjadi anak baik. Tapi nyatanya masalah muncul berkelahi kan. Nah, kita sebagai pimpinan itu jangan langsung dikeluarkan, tentunya dibina dulu, kemudian diarahkan, mungkin diskores dan sebagainya. Jadi kemudian juga banyak pertimbangan, Pak, dalam tantangan, banyak pertimbangan, minta pendapat dari mungkin orang tua, komite, teman-teman guru, kemudian pengawas, komite sekolah, itu harus dimintai pertimbangan, ya, sebelum istilahnya mengambil suatu keputusan. Kemudian juga ada sudut rasa peduli, Pak. Kita sebagai manusia itu harus punya kecerdasan sosial. Dalam menyelesaikan masalah itu juga jangan hanya berdasarkan emosi, tetapi sosial itu juga ada, terutama data dan fakta. Saya kira itu, Pak. Jadi tantangannya itu cukup banyak dan cukup kompleks sebagai pemimpin, gitu. Kemudian, Pak, ini untuk pertanyaan yang berikutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang sudah dijalankan, Pak? Ya, jadi gini, Pak, kalau kami di SMK Tarumanegara itu pembinaan kepada anak-anak itu jelas terjadwal, ya. Pembinaannya terjadwal, setiap hari Senin upacara. Pembinaan kepada guru itu juga terjadwal, setiap hari Senin setelah upacara itu ada briefing ke guru-guru semuanya, guru dan karyawan. Nah, kemudian dalam kenyataan walaupun saya terjadwal untuk briefing, masalah itu kan pasti ada, Pak. Baik itu masalah pada siswa maupun masalah pada guru. Ketika ada masalah, maka dalam hal ini tentunya kami langsung, Pak. Tidak ada jadwal harus menunggu tahun depan, harus menunggu minggu depan. Jadi ketika ada masalah, ya saat itu saya selesaikan dengan sebaik-baiknya dan harus tuntas. Jangan menunggu masalah, karena masalah itu kalau ditunggu itu hanya akan menambah masalah. Jadi langsung, Pak. Langsung. Ya, kalau pembinaan kita terjadwal, tapi kalau penyelesaian masalah itu langsung saat itu juga diselesaikan. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya ini, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jadi saya sebagai pemimpin itu kan tentunya tidak berdiri sendirian. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak, terutama dengan para wakil kepala, dengan komite, dengan pengawas. Jadi dalam sebuah manajemen itu kan ada vertikal dan horizontal. Vertikal itu dengan pengawas, dengan yayasan, dengan komite, dengan guru, itu secara vertikal. Horizontal itu sesama kepala. Jadi sesama kalau di Wonosobo kan ada MKKS swasta dan MKKS negeri kan. Jadi kami dalam menyelesaikan masalah itu selalu koordinasi dengan teman-teman kepala swasta, dengan negeri, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak asal memutuskan, tetapi banyak pertimbangan Pak. Jadi tidak sendiri. Beda dengan seorang pemimpin otoriter, tanpa minta masukan, tanpa minta pertimbangan langsung diputuskan, keputusannya salah. Sehingga ketika salah ya kita disalahkan sendiri. Tapi kalau kita berdasarkan banyak pertimbangan, banyak masukan, salah itu berarti kan kesalahan kolektif Pak. Ya gitu Pak, jadi tidak sendirian ya, jadi banyak pihak. Ya, untuk pertanyaan terakhir ini ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya sebagai manusia tentunya bukan manusia yang sempurna. Pemimpin itu kan hanya sebentar, hanya sesaat. Kepala sekolah itu juga ada batas waktu. Makanya kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang bijak, jadi pemimpin yang disegani. Istilah lainnya adalah ngayomi karo ngayemi. Ngayomi berarti melindungi, ngayemi berarti memenuhi. Ya, memenuhi keinginan, kebutuhan baik siswa maupun guru ya, maupun pengawas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini pembelajaran yang saya terima sebagai pemimpin di sebuah sekolah swasta, yang pertama adalah jadi pemimpin itu tidak ringan, ya. Tanggung jawabnya berat Pak. Memang secara teknis sedikit, kon ngerti, kon gawe sedikit, tapi tanggung jawabnya berat. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, sekali lagi keputusan itu jangan sampai merugikan orang lain. Kalau bisa keputusan itu memberi dampak yang positif, jangan sebaliknya. Karena saya pernah menangani kasus anak yatim mencuri, ya, mencuri uang senilai 2 juta, mencuri sandal, mencuri apa, kalau di total senilai 6 juta Pak. Polisi pun tidak sanggup. Nah, kemudian saya mengundang orang, dalam hal ini misalnya orang ahli di bidang hipnotis, akhirnya dia mengakui Pak. Setelah mengakui kemudian bukannya saya keluarkan, tidak, saya bina, saya omongin, kamu sekarang terbukti melakukan suatu kesalahan, kamu akan berubah enggak Pak? Berubah Pak. Anak itu nangis Pak, minta maaf ke saya maafkan, kemudian saya berikan kesempatan untuk mengikuti ujian Pak, ya. Akhirnya anak itu lulus dan sekarang menjadi orang baik. Kalau saya pemimpin yang emosional, pemimpin yang tidak berpihak kepada anak yatim, sudah saya penjarakan anak itu. Ini nyata Pak, sehingga anak itu tetap sekolah, namun ada konsekuensi uang 6 juta itu harus dikembalikan. Akhirnya dikembalikan oleh keluarga dan saya maafkan anak itu. Sekarang anak itu menjadi anak yang baik dan bekerja. Itulah pembelajaran yang pernah saya alami. Jadi sebaik-baiknya manusia bermanfaat orang lain, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang bijaksana. Saya kira itu Pak Rian sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat, memberi literasi, memberi referensi kepada Pak Rian bahwa suatu saat nanti menjadi kepala sekolah di SMK, jadilah kepala yang baik, yang bijak, yang tegas, yang ngayomi, yang ngayemi. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dastam. Tidak terasa ini waktu juga yang sudah selesai memisahkan kita juga. Sebenarnya pengen banyak juga tanya-tanya, tapi mungkin lain waktu ya Pak. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, telah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dari pengalaman yang Pak Dastam sampaikan saya bisa belajar Pak. Oke, demikian Pak dari saya. Mohon maaf kalau dari saya ada kurang dan lebihnya ya Pak, dan mengganggu waktu Pak Dastam. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unggul penopang